Bismillahirrahmanirrahim. Baik semuanya ya, pada kesempatan ini kita akan membahas asal nur Nabi Muhammad diciptakan Allah dan kalimat pertama kali yang ditulis oleh Allah sebelum semuanya diciptakan. Untuk itu kita kembali ke zaman dulu ya, kita menengok ke zamannya Rasulullah SAW. Ini ada suatu riwayat ya dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu dari Kanjeng Nabi sendiri. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Muhammad, mohon katakan padaku apa yang diciptakan Allah Ta'ala sebelum semua makhluk diciptakan." Lalu Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya sebelum Rabbmu menciptakan lainnya, Dia telah menciptakan dari nurnya, nur nabimu." Jadi nur Nabi Muhammad ini diciptakan langsung dari nurullah atau nurdat. Dari hadis lain diriwayatkan, ini yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Jabir ini juga pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apakah yang mula-mula Allah jadikan?" Lalu Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu adalah nur nabimu dari nurnya sendiri." Ini sangat beda sekali dengan kita semua, dengan alam semesta ini. Kalau alam semesta beserta isinya termasuk kamu, aku, dan sebagainya, itu diciptakan oleh Allah, itu dari nur Muhammad. Akan tetapi nur Nabi Muhammad ini diciptakan oleh Allah langsung dari nurnya sendiri. Jadi sangat bersih sekali. Nur Muhammad ini sudah ada sebelum adanya segala sesuatu atau sebelum adanya alam semesta. Karena itu Nur Muhammad dianugerahi 7 lautan oleh Allah. Yang pertama ada laut ilmu, terus ada laut latif, terus ada laut pikir, terus ada laut sabar, terus ada laut akal, laut rahmat, dan laut cahaya. Dan kemudian ya Allah membagi nur ini menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama Dia menciptakan yang namanya pena. Ini kalau dalam kitab-kitab, pena ini disebut dengan nukot goib. Ya, pena ini apa? Pena ini alat untuk menulis. Lalu yang ditulisi apa? Karena ada pena alat untuk menulis, pasti ada yang ditulisi. Lalu Allah menciptakan dari bagian kedua, itu dinamakan Lauh Mahfuz. Dan Lauh Mahfuz ini yang ditulisi oleh yang namanya pena. Dari bagian ketiga yang diciptakan oleh Allah itu adalah arsy. Jadi ketika ya bahwa Allah menciptakan Lauh Mahfuz dan pena, pada pena itu terdapat 100 simpul. Jarak antara kedua simpul itu sejauh 2 tahun perjalanan. Lalu Allah memerintahkan pena untuk menulis. Lalu pena bertanya, "Ya Allah, apa yang harus saya tulis?" Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Tulislah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Ya. Jadi yang ditulis pertama oleh Allah lewat pena itu yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atas itu lalu pena berseru, "Oh, betapa sebuah nama yang indah, agung Muhammad itu, bahwa dia disebut bersama asma-Mu ya Allah yang Maha Suci."
Kemudian Allah berfirman, wahai pena, jagalah kelakuanmu. Nama ini adalah nama kekasihku. Dari nurnya aku menciptakan arsy dan pena dan loh mahfud. Kamu juga diciptakan dari nurnya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan apapun. Ketika Allah Ta'ala telah mengatakan kalimat tersebut, pena itu terbelah dua karena saking takutnya kepada Allah. Dan tempat dari mana kata-kata tadi keluar menjadi tertutup semua, sehingga sampai dengan hari ini ujungnya tetap terbelah dua dan tersumbat, sehingga tidak menulis sebagai tanda dari rahasia ilahiyah yang agung. Kemudian Allah memerintahkan pena untuk menulis lagi. Lalu pena bertanya, ya Allah, apa yang harus saya tulis? Kemudian Allah menjawab, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Pena lalu berkata, ya Allah, apa yang harus saya mulai? Lalu firman Allah Ta'ala, kamu harus memulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sampai sekarang ya, segala sesuatu itu harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kitab-kitab ya. Kitab suci Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, juga kitab-kitab yang lain. Dengan rasa hormat dan takut ya, kemudian pena bersiap untuk menulis kata-kata itu pada kitab Lauh Mahfud. Jadi yang ditulis oleh pena itu adalah Lauh Mahfud. Apa sih Lauh Mahfud itu? Ini belum banyak yang tahu lah Lauh Mahfud itu seperti apa. Dan orang yang tahu tentang Lauh Mahfud ini ya orang-orang yang bertauhid tingkat tinggi, dalam arti penyatuan kepada Allahnya, imannya kepada Allah ini tanpa ada penghalang. Ini bisa mengetahui yang namanya Lauh Mahfud. Ini kalau orang Jawa sering menyebutnya dengan weruh sadurunge winara. Jadi sebelum terjadi dan yang sudah terjadi ini bisa diketahui lewat Lauh Mahfud itu, dengan cara yaitu harus mempunyai ilmu tauhid. Anda juga harus bertauhid. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad ya, karena tauhidnya tingkat tinggi, bahkan tauhidnya Kanjeng Nabi Muhammad ini bakok, sehingga bisa mengetahui, bisa menceritakan Lauh Mahfud ini ya kepada yang namanya Sayyidina Ali, juga Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Nah, ketika ya pena ini menulis tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu membutuhkan waktu 700 tahun. Ketika pena selesai menulis kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, lalu Allah Ta'ala berfirman, telah memakan 700 tahun untuk kamu menulis 3 namaku pena. Yang pertama nama keagunganku, yang kedua kasih sayangku, dan yang ketiga adalah empatiku. 3 kata-kata yang penuh barokah ini saya buat sebagai sebuah hadiah bagi umat kekasihku Nabi Muhammad SAW. Dengan keagunganku aku berjanji bahwa bila mana umat Nabi Muhammad manapun dari umat ini menyebutkan kata bismillah dengan niat yang murni, aku akan menulis 700 tahun pahala yang tak terhitung untuk umat Muhammad ini. Dan 700 tahun dosa akan aku hapuskan.
Ini sangat luar biasa ya. Makanya kita harus pahami ya, bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dengan bismillah. Ya baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk pembahasan dari mana asalnya Nur Muhammad dan kalimat apa yang ditulis Allah yang pertama ini juga termasuk yang namanya ya faedah dari bismillah ini sudah terbahas. Semoga ini ada manfaatnya ya.